PKJ, gurunya akan ngajarin kalau konfigurasi mikrotik pakai Winbox. Oke. Yang masalah dengan Winbox, semua konfigurasinya pakai grafik, pakai GUI, pakai grafik. Jadi pakai mouse, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Enak, tapi nggak bisa copy paste. Mau kalau udah pakai grafik, gimana cara copy paste-nya? Nggak bisa kan? Grafik mah nggak bisa copy paste. Kok grafik itu caranya lihat icon ini, diklik isi ini. Lihat icon ini, diklik isi ini. Jadi harus diketik-ketik semua. Mabok lu kalau udah pakai Winbox. Cuman 90%, mungkin 99% guru dan dosen di Republik Indonesia kalau ngajarin mikrotik kemungkinan besar pakai Winbox tadi dan grafik. Akibatnya nggak bisa pakai grafik copy paste ya. Nah, saya dosennya agak kurang ajar. Saya kalau ngajarin tidak pakai Winbox, makanya command line. Fungsinya apa pakai command line? Supaya bisa copy paste. Supaya tidak command line, kita jalaninya pakai ini tadi. Telnet ini ya. Ini, jadi caranya ini klik kanan, saya ulang lagi, masuk ke mikrotik ini, klik kanan, klik konsol. Oke, saya masuk ke sini sekarang, masuk ke terminal. Oke, dan kalau mikrotik baru dari pabrik, beli baru dari pabrik, username-nya apa? Ada yang tahu? Username-nya kira-kira apa? Itu yang di Zoom ada yang tahu nggak? Kalau nggak di YouTube ada yang tahu nggak? Coba sebut. Username mikrotik apa? Nggak ada kok. Nggak ada yang tahu. Pakai IP biasanya Pak? Hah? Pakai IP bukan? Apa? IP address. IP enggak. Oh itu kalau pakai Winbox. Admin. Admin. Passwordnya apa? Admin juga. Artinya itu admin biasanya kalau kita pakai Linksys. Jadi kalau kita pakai Linksys atau pakai TP-Link, seringnya admin. Kalau mikrotik, username-nya admin, passwordnya enter. Terus ya, ingat, username admin, password enter. Udah gitu dia nanya lisensi. Oke, mau baca lisensinya, yes aja, enter. Enter. Kalau males pencet enter, pencetnya Q, quit. Udah, yes. Oke. Harus berubah password. Oh, sialan dulu. Password sialan. Di mikrotik yang lama nggak minta seperti ini, baru nih. Mikrotik baru banget minta password. Udah ya, saya rubah passwordnya enaknya admin lagi ya, mau nggak ya? Admin. Oke. Khusus buat mikrotiknya ono, username admin, password admin ya. Mikrotiknya ono, admin. Tapi kalau operasional beneran jangan pakai username admin, passwordnya admin. Sama juga bunuh diri lu urusannya kayak gitu. Nah sekarang kita harus cek. Ini mikrotiknya akan kita konfigurasi supaya dia bisa. Tapi ntar saya ulang lagi ya ini. Pelajaran ini pelajaran router sih sebenarnya. Jadi ini pelajaran untuk kuliah pertemuan ketiga keempat lah, bukan kuliah sekarang. Nanti akan saya ulang lagi ya. Karena harus ngerti IP address, ngerti macam-macam. Kalau ini sekarang terima jadi aja. Saya pengen lihat IP addressnya apa yang ada di sini. Saya IP address print. Kelihatan dia dapat IP 192.168.17.164. Kita tahu yang ada di ruangan ini, di lab ini bahwa 192.168.17 itu IP-nya punya gedung kita, kampus. Oke, dan saya dapat IP address 192.168.17.64. Tapi saya belum bisa ngasih IP address buat yang lain nih. Ini ada server, ada Kali Linux. Dia connect ke mikrotik dan saya butuh ngasih IP address ke dua makhluk yang lain. Gitu ya. Nah, dan juga saya pengen nanti komputer-komputer ini bisa ke internet bareng-bareng. Oke. Jadi caranya saya akan masuk ke catatan saya, wiki, masuk ke mikrotik, mikritik lagi, mikrotik, oke. Di sini ada router sederhana. Jadi router sederhana itu ada LAN ke internet, ada 7
7 LAN yang sisa jadi LAN supaya kita bisa nyolokin komputer segala macam ke LAN yang sisa tadi. Oke. Nah ini saya cuma contohkan aja. Ini IP Ethernet 1 itu adalah yang masuk ke internetnya. Dia dapat IP otomatis dari internet. Caranya adalah IP DHCP client itu dapat IP otomatis dari internet. Saya akan ngomong seperti ya karena waktunya cuma 20 menit lagi. Saya akan bikin internetnya LAN yang sisa Ethernet 2, 3, 4, 5 sampai 8. Saya akan bikin jadi LAN semua jadi satu. Jadi kita akan bikin jadi satu namanya LAN untuk Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caranya adalah saya bikin interface tambahan namanya bridge 1. Bridge itu akan nempelin Ethernet 2 sampai 8 jadi satu. Caranya cuma gini aja, interface bridge, name bridge 1, interface bridge port, add bridge 1, Ethernet 2, bridge 1, Ethernet 3 dan sebagainya. Jadi copy paste doang, masukin ke sini. Copy paste, enter, jadi beres ya. Perhatiin saya copy paste. Kalau Anda pakai Winbox, pakai grafik, nggak bisa yang dikerjain copy paste. Kerjain satu-satu dong, mampus tuh. Oke. Nah udah gitu, saya akan kasih IP address ke LAN saya. Oke. IP addressnya adalah 192.168.100 sekian. Kalau di grafik tadi IP address ruangan ini adalah 192.168.17. Saya akan bikin 192.168.101 untuk mikrotipnya, yang lainnya akan dikasih IP otomatis sama mikrotipnya. Jadi saya cuma gini doang. IP address interface bridge 1 addressnya 192.168.101/24. Kenapa /24 itu nanti pelajaran pertemuan besok-besok ya, bukan hari ini. Untuk gateway-nya bridge 1. Kemudian DNS server, kalau nanya apa-apa silakan nanya ke Google. Servernya adalah 888. Bolehkah komputer-komputer lain bilang minta? Boleh. Allow boleh. Allow remote request yes. Saya copy dulu yang ini. Copy lagi ke sini. Kalau operasi benernya saya langsung copy paste semua dari ujung sampai ujung ya. Cuman ini kan copy paste sambil nerangin, jadi saya nggak bisa kayak gitu. Kemudian saya pengen supaya komputer di belakangnya Mikrotik bisa ikutan ke internet pakai IP-nya Mikrotik tanpa router yang ada di kampus ini tahu bahwa saya punya komputer banyak di belakang. Caranya saya akan aktifin firewall supaya firewallnya jadi masker. Jadi saya bikin masker. Saya bikin masker supaya komputer di belakang ini dimasker sama firewall yang ada di Mikrotik. Jadi dia melihatnya Mikrotik, padahal bukan Mikrotik nanti yang masuk, komputer-komputer lain yang ada di Mikrotik yang akan masuk. Jadi saya akan bikin masker, terus udah gitu saya akan cek maskernya jalan nggak. Itu namanya NAT, Network Address Translator. Oke, jadi penerjemah alamat network, gitu ya. Copy paste ke sini. Sebagian besar ini belum diajarin sih, karena saya langsung copy paste ya. Tapi nanti saya akan ulang lagi ngajarin di pertemuan yang lain. Nah, udah gitu sekarang tinggal saya ngeset supaya si Mikrotik bisa ngasih IP ke komputer-komputer kayak yang ada router yang ada di kampus. Dia bisa ngasih IP ke semua komputer yang nyala. Saya akan kasih IP, caranya DHCP server setup. Oke, enter. Dia nanya interface-nya apa? Namanya bridge 1. Terus IP-nya 192.168.100 sekian. Kalau di sini 192.168.17. Kalau yang Mikrotik saya 192.168.100 sekian. Saya 24. Gateway-nya adalah 101. Terus dia akan ngasih IP dari 2 sampai 254. Kalau saya mau rubah boleh. Misalnya dia cuma ngasih IP 100 sampai 200 misalnya. Jadi 192.168.100 sampai 192.168.100. Artinya dia bisa ada 100 komputer colok ke LAN saya, nyambung. Hati-hati, ini satu komputer di belakangnya ada 100. Oke, enter. DNS servernya 192.168.10.1. Ini DNS server punya kampus ini. Dikasih semua. Jadi saya bisa pura dia komplain, boleh cuma 2. Jadi kebaksa saya delete. Oke, boleh cuma 2 aja. Dan nanti
nyewa IP-nya tiap 10 menit. Tiap 10 menit dia harus request IP lagi. 10 menit minta IP lagi, enter, selesai. Udah, selesai. Cuma gitu aja cara nge-set router. Tapi perhatiin cara nge-setnya pakai copy paste ya. Oke, supaya cepat. Nanti kalau Anda belajar nge-set router yang benernya, banyaknya sih pakai grafik, GUI. Tapi logikanya sama semua. Nah, sekarang saya akan jalanin coba ini udah selesai belum? Ini oke, reboot. Udah selesai instalasinya. Saya reboot. Ini instalasi server yang tadi ya. Tapi kondisi masih on, jadi saya reboot aja. Mudah-mudahan selesai. Jadi saya punya server 2004 nih. Oke. Sambil ini biarin jalan, saya akan jalanin satu lagi. Saya akan jalanin Kali Linux. Oke. Berapa orang di sini udah pernah pakai Kali Linux? Satu orang, dua. Belum pernah. Orang baik-baik semua. Boleh satu orang ini. Buku lu udah jadi belum? Udah lupa tadi yang saya kira di bawah buku Gitu ya. Ya udah, baca buku dulu ya. Iya Pak. Ya. Bukan apa ya. Ini dia lagi nulis buku, dikirim ke saya udah saya lihat. Saya saranin baca buku dulu, terus nyontek buku yang dibaca itu. Cara berpikirnya ya, nyontek cara cerita sama berpikirnya, supaya buku kita lebih bagus aja sih. Itu aja sih. Terus ya, Baris Pak. itu udah berapa halaman? 200 kan Pak? Ya, itu udah 200 kan? Katanya satu lembar 2 halaman, jadi saya buatnya 100. Enak aja lu. Nggak gitu, 200 lembar. Aduh. Nah, ikut kuliah ini juga atau ikut kuliah yang di open course? Sekarang? Enggak Pak, yang open course belum Pak. Ikut yang ini aja? Iya, ini aja. Oh yaudah. Jadi kalau itu buku jadi, itu buku tentang apa sih? Cloud ya? Enggak Pak, itu kan data science Pak. Oh, data science. Iya Pak. Ya udah, itu jadi buku buat data science aja ya. Iya Pak. Ada ITS ada kuliah data science belum? Itu tes semester 5 kalau nggak salah. Ya udah. Jadi nanti ambil kuliah data science saya semester 5, udah nggak usah ikut kuliah. Oke Pak. Karena udah jadi bukunya kan, udah beres. Sip ya. Dan itu buku kalau terbit udah bisa jadi tugas akhir. Jadi nggak usah ngerjain skripsi lagi. Jadi kuliahnya udah beres, skripsinya udah beres langsung. Beres ya. Nih buat yang lain-lain, kalau boleh saran sih pada nulis buku semua, supaya nanti kalau lulus bisa ngomong ke perusahaan-perusahaan, ini jasa saya ITS. Pasti nggak dianggap sama perusahaan ITS. Makhluk apa tuh? Itu kan ya. Tapi ini buku saya. Nah, baru lulusan terus itu perusahaan-perusahaan. Soalnya jarang lulusan yang nulis buku jarang. Itu hanya terjadi di ITS tuh yang rada gila. Di kampus lain kayaknya jarang. Beres ya. Nah, sekarang saya akan